Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang mulia, ketahuilah bahwa saya juga sering dalam beberapa waktu, dalam suatu ketika saya pernah mengalami suatu kegelisahan hidup, kepenatan hidup, atau stres. Mikirin hidup ini stres kadang. Lalu ketika Ahmad mengalami itu, maka saya mencari penenang, obatnya. Itu kan penyakit. Gila dunia, memikirkan hidup itu penyakit. Kalau sakit harus diobati, dan obatnya saya biasanya mendengarkan kalam-kalam hikmah, terutama kalam hikmahnya Habib Umar Al-Hafiz. Jadi seperti ini. Coba Ahmad lihat ya, mulai. Nah ini. Jika seseorang marah dalam keadaan berdiri, hendaknya ia duduk. Jika ia duduk, hendaknya berbaring. Misal sedang duduk masih marah, atau marahnya saat duduk, berbaringlah. Jika dekat dengan air, hendaknya ia berwudu atau mandi. Demikian arahan dari Rasulullah SAW. Inilah memang hadisnya ada, ini sunnah Rasul. Kalamnya beliau sangat sejuk dan menenteramkan hati. Tunaikanlah hak orang yang telah diwajibkan Allah untuk kau tunaikan. Bersaudaralah, saling menyayangi, jadilah pemaaf, berikan maaf pada sesama, maka Allah Jalla Jalaluh akan memaafkanmu. Kita hamba ini pasti berdosa, banyak dosa, dan butuh ampunan Allah. Kita pasti bersalah ke seseorang. Agar orang itu mau berteman lagi dengan kita, kita harus minta maaf. Lah kita ini setiap hari pasti bermaksiat kepada Allah. Kalau mau Allah ridho lagi kepada kita, kita minta maaf kepada Allah. Lah kalau mau Allah memaafkanmu, maka tunaikanlah hak orang yang telah diwajibkan Allah. Bersaudaralah, saling menyayangi, jadilah pemaaf. Jika engkau ingin dimaafkan oleh Allah, maka engkau harus memaafkan orang lain. Aku ingin ketika aku menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Aku ingin ketika aku menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kelak ketika aku kembali kepadanya, aku ingin Allah menerimaku karena kasih sayangnya. Nah, ini Al-Quran ini. Teliti amarah yang muncul. Jika kemarahan yang muncul karena dorongan hawa nafsu, maka hendaknya sekuat tenaga ia tenangkan diri. Karena tidak ada keberanian yang paling dicintai Allah selain menahan dirinya seseorang dari amarah karena Allah. Gimana maksudnya? Teliti amarah yang muncul. Coba cek marahmu itu karena apa? Jika marahmu itu karena dorongan hawa nafsu, maka hendaknya sekuat tenaga ia tenangkan diri. Karena tidak ada keberanian yang paling dicintai Allah selain menahan dirinya seseorang dari amarah karena Allah. Jadi menahan marah karena Allah itu luar biasa. Dan itu sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang sangat penuh dengan keberanian. Marah, emosi karena hawa nafsu, lalu diredam karena Allah, maka itu suatu keberanian yang luar biasa. Ketika puncak amarah melanda seseorang, hendaknya ia ingat marah atau murkanya Allah suatu saat yang tiada satupun makhluk sanggup kuat dan tahan menghadapi kemarahannya. Ya susah ini. Kalau kita sedang marah, wes nggak mikir apa-apa, wes. Sempat suatu ketika Nabi pernah mengingatkan kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat, ketika engkau menjumpai seseorang sedang dalam keadaan marah, maka ingatkan dia untuk mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, suatu ketika ada sahabat marah, mencela temannya, terus diingatkan, qul a'udzubillah minasyaitonirrajim. Tapi dia nggak bilang, akhirnya dia tetap marah. Karena memang ketika sudah marah, kesadaran udah hilang. Jadi yang ada itu emosi, hawa nafsu yang ada. Jadi
sangat beruntung dan sangat hebat ketika ada orang marah, kesadarannya masih ada. Sehingga dengan adanya kesadaran ia masih sempat berpikir. Lah inilah sesuai dengan kalamnya Habib Umar, ketika puncak amarah melanda seseorang, ketika engkau sedang marah, coba diingat, aku marah seperti ini, lalu bagaimana ketika Allah marah? Sedangkan marahnya Allah itu tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Yus gak jadi marah deh, biar Allah juga gak jadi marah padaku. Nah ini sangat sulit ketika marah dan masih sadar. Ketika Allah menghendaki seseorang menjadi baik, maka Allah akan memberikan perasaan cinta di dalam hatinya, yaitu cinta kepada orang-orang yang baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang baik dan dibaikkan oleh Allah, sehingga kita bergaul dengan orang-orang baik, berbuat perbuatan yang baik, dan berpikir pikiran-pikiran yang baik. Ya, terima kasih. Sementara ini dulu kajian kita tentang kalam-kalamnya Habib Umar yang penuh dengan hikmah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.